Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulastri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hand sanitizer dan bagaimana cara membuat hand sanitizer dengan bahan alami. Apakah kalian penasaran? Yuk kita simak video ini. Hand sanitizer adalah produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan. Produk ini digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri. Walaupun tidak seefektif air dan sabun, hand sanitizer dapat dimanfaatkan ketika kalian kesulitan menemukan air bersih dan sabun untuk mencuci tangan. Meskipun hand sanitizer bisa menjadi solusi untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri, namun dapat kita ingat bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun justru terbukti lebih efektif untuk membunuh kuman. Menjelang aktivitas new normal ini, tentunya kita akan sangat bergantung pada penggunaan hand sanitizer. Namun, kita harus ketahui bahwa jika penggunaan hand sanitizer dalam jangka panjang dapat berakibat fatal bagi kesehatan, terutama ibu hamil atau anak-anak. Hal tersebut dapat terjadi karena kandungan bahan kimia yang terdapat pada hand sanitizer. Apakah kalian ingin tahu jelas mengenai dampak penggunaan hand sanitizer yang digunakan secara berlebihan? Yuk, kita simak. 1. Keracunan alkohol. Sebagian besar hand sanitizer mengandung alkohol sebagai bahan aktif untuk membunuh bakteri dan virus penyebab penyakit. Meski tidak terlalu tinggi, namun jumlah alkohol di dalam hand sanitizer masih bisa menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hand sanitizer dalam jumlah sewajarnya. 2. Resisten antibiotik. Antibiotik membantu melawan pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Sayangnya, kandungan triklosan di dalam hand sanitizer bisa membuat tubuh resisten terhadap antibiotik. Itu sebabnya penggunaan hand sanitizer berlebihan justru bisa membunuh bakteri baik dalam tubuh yang memerangi infeksi. 3. Gangguan hormon. Triklosan dalam hand sanitizer juga bisa mengganggu sistem hormon dalam tubuh. Triklosan bisa menyebabkan bakteri beradaptasi dengan antimikroba. Lambat laun, hal ini akan menyebabkan fluktuasi hormon. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. 4. Melemahnya sistem imun. Sistem kekebalan tubuh bekerja secara otomatis untuk melawan penyakit yang masuk ke tubuh. Penggunaan hand sanitizer berlebihan bisa membuat sistem kekebalan tubuh tidak menemukan entitas berbahaya untuk dilawan. Seiring berjalannya waktu, hal ini bisa menyebabkan kemampuan daya tahan tubuh melemah. Kadar triklosan yang tinggi pada anak-anak dan remaja menyebabkan demam dan kerentanan alergi. 5. Membuat kulit iritasi. Alkohol pada hand sanitizer bisa menghilangkan minyak alami pada kulit dan menyebabkan iritasi. Selain itu, kandungan asam dari hand sanitizer juga bisa membuat kulit dehidrasi dan menyebabkan dermatitis kontak. Setelah kalian tahu dampak dari penggunaan hand sanitizer berlebihan, maka kita harus ingat, gunakan hand sanitizer dalam keadaan mendesak saja, ketika benar-benar tidak ada air dan sabun. Dan karena kandungan hand sanitizer bisa memberikan dampak bagi kita, bagaimana jika kita membuat hand sanitizer menggunakan bahan alami? Apakah bisa? Ya, tentu saja. Yuk kita praktekkan bersama. Pertama-tama, kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ambil 1 batang lidah buaya, potong menjadi 3 bagian. Buang kulitnya dan ambil dagingnya. Setelah selesai, kita ambil 10 lembar daun sirih, kita potong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam panci.
Setelah selesai, masukkan air sebanyak 200 ml dan siapkan api kecil dan tunggu hingga airnya mendidih dan airnya berubah warna. Setelah selesai, gunakan saringan untuk mendapatkan air sirih tersebut. Setelah selesai, diamkan air hingga dingin. Lalu kita persiapkan blender dan bahan-bahan yang tadi telah kita buat. Masukkan lidah buaya dan air dari daun sirih ini. Lalu kita blender hingga tercampur. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam gelas dan tunggu hingga dingin. Dan setelah itu, kita masukkan ke dalam wadah dan kita gunakan untuk sehari-hari. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya.